Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Maulana, tempat berbagi kisah nyata dan cerita menarik penuh makna. Sebelum menyimak, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar. Semoga kebaikan Anda dibalas dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak cerita ini sampai selesai. Angin pagi Bali berhembus lembut, membawa aroma laut yang menyatu dengan bau tanah basah setelah hujan malam tadi. Di antara ganggang kecil perkampungan Denpasar, tampak seorang wanita dengan kebaya sederhana dan selendang gendong di pundaknya. Di punggungnya, gentong bambu berisi botol-botol jamu bergoyang pelan setiap kali ia melangkah. Dialah Mbak Siti, janda berusia 42 tahun asal Solo yang baru beberapa bulan memulai hidup di Bali bersama ibunya dan anak balitanya yang baru berusia 3 tahun. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik sempurna, Mbak Siti sudah berjalan dari rumah kontrakannya menuju perkampungan dan ganggang padat di wilayah Sanur. Suaranya yang lembut melantunkan, "Jamu-jamu gendong, embok jamu," menjadi alunan yang khas bagi warga sekitar. Warga lokal mulai mengenalnya sebagai penjual jamu yang ramah, sopan, dan murah senyum. Meski sudah berusia di atas 40 tahun, para Siti masih terawat. Kulit sawo matang, mata teduh, dan tubuh semampai membuat beberapa orang terkadang menoleh 2 kali saat melihatnya lewat. Mbak Siti tak hanya menjual jamu untuk bertahan hidup, tapi juga membawa harapan bahwa di tanah baru ini, ia bisa membangun masa depan yang lebih baik. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia harus meninggalkan Solo demi menghindari kenangan lama dan mencari nafkah yang lebih layak. Hari itu, seperti biasa, ia berjalan menyusuri gang. Beberapa warga membeli jamunya, bahkan beberapa turis asing yang penasaran ikut mencoba. Tapi ada satu pembeli yang paling mencolok, seorang pemuda tampan dengan kulit bersih, tubuh tinggi, dan mata tajam berwarna coklat terang. Dialah Omar, warga Dubai yang sudah hampir 2 tahun tinggal di Bali untuk menjalankan bisnis properti kecil-kecilan sambil menikmati suasana tropis. Omar pertama kali membeli jamu hanya karena penasaran. Tapi setelah merasakannya, ia ketagihan. Bukan hanya karena khasiat jamu beras kencur atau kunyit asam itu, tapi karena sosok sang penjual yang membuatnya merasa damai. Sejak itu, setiap kali Mbak Siti lewat, Omar akan duduk di teras rumahnya dan menunggunya. Mereka saling menyapa, lalu berbincang ringan sambil Omar menikmati jamu dari gelas kaca kecil yang dibawanya. "Jamu lagi ya, Mas?" "Jelas. Tapi sebenarnya saya lebih suka ketemu Mbak Sitinya sih," jawab Omar sambil tersenyum menggoda. Mbak Siti menunduk malu, tersenyum kecil. Sudah lama sekali ia tidak digoda oleh pria, apalagi pria muda seperti Omar. Tapi ia tahu batas. Ia hanya penjual jamu, seorang janda yang berusaha hidup sederhana. Ia tak mau berharap atau membiarkan hatinya terbuai. Namun, hari demi hari, obrolan mereka semakin sering. Mbak Siti mulai menantikan pertemuan itu, meski ia tak pernah mengakuinya. Di dalam hati kecilnya, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Perasaan yang sudah lama ia kubur sejak kehilangan suaminya. Setiap pagi, ia memilih rute yang melewati rumah Omar, meski harus memutar sedikit lebih jauh. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi nyatanya, ia mulai menikmati sapaan Omar, tawa ringannya, dan tatapan matanya yang jujur. Mbak Siti tak pernah menyangka, dari sekian banyak pelanggan jamunya, ada satu yang justru mengguncang hatinya. Seorang pria muda asing, yang mungkin tak tahu betapa rapuhnya hati seorang janda yang selama ini hanya ingin bertahan hidup. Tapi hidup memang penuh kejutan. Dan hari-hari yang tampak biasa itu perlahan mulai mengarah pada takdir yang tak pernah ia duga. Hari itu langit Bali tampak lebih gelap dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah. Angin sore berhembus lembut seolah memberi pertanda akan datangnya hujan. Namun meski mendung, Mbak Siti tetap melangkah keluar rumah sambil menggendong gentong jamunya seperti biasa. Tak seperti biasanya yang berjualan pagi, hari itu ia baru sempat keluar sore hari. Anaknya yang sedang rewel dan demam membuatnya kewalahan sejak pagi. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalanan kampung. Matanya sayu, tubuhnya sedikit letih karena kurang tidur semalam. Tapi ia tetap tersenyum saat berpapasan dengan tetangga atau anak-anak yang menyapanya. Saat ia melewati rumah bergaya minimalis yang sudah sangat dikenalnya, terdengar suara dari teras depan. "Mbak Siti, tumben sore." Omar berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Rambutnya sedikit berantakan namun senyum hangatnya tetap sama seperti biasa. Mbak Siti tersenyum lelah. "Iya, Mas. Anak saya nangis terus tadi,
jadi baru bisa keluar sekarang. Omar melangkah ke arah pagar, lalu membukakannya. Masuk dulu, Mbak. Duduk sebentar. Saya beli jamunya, tapi sekalian temani ngobrol ya. Hujan juga kayaknya mau turun. Tanpa berpikir panjang, Siti masuk dan duduk di kursi rotan di beranda. Omar menuangkan jamu ke gelas kecil, lalu menyeruput perlahan. Aroma jamu memenuhi udara sore yang mulai dingin. Mereka mulai mengobrol seperti biasa. Tapi entah mengapa, hari itu terasa berbeda. Obrolan mereka tidak hanya soal jamu atau cuaca. Omar mulai bertanya tentang kehidupan Mbak Siti, tentang anaknya, tentang bagaimana rasanya menjadi janda, dan tentang apa yang membuatnya tetap kuat. Mbak Siti bercerita dengan nada hati-hati, tak ingin membuka luka terlalu dalam. Namun cara Omar mendengarkan dengan serius membuatnya merasa dihargai. Tatapan mata pemuda itu tidak pernah menilai atau menghakimi. Malah terasa seperti pelukan hangat yang tak berbentuk. "Omar," katanya pelan, "kenapa kamu selalu beli jamu dari saya? Padahal kamu bisa beli yang kemasan atau pesan online." Omar tersenyum, matanya menatap lembut. "Karena saya suka jamunya, dan karena saya suka Mbak Sitinya." Jantung Siti seakan berhenti berdetak sejenak. Ia menunduk, wajahnya memerah. "Mas, jangan bercanda." "Saya tidak bercanda, Mbak. Saya suka Mbak Siti." Cara Mbak tersenyum, cara Mbak bicara, semua tentang Mbak itu bikin hati saya tenang. Hening melanda beberapa saat. Hujan pun mulai turun perlahan, membasahi halaman dan atap rumah. Siti menatap ke arah hujan, mencoba menyembunyikan kegugupan dalam dadanya. "Saya ini janda, Mas. Anak satu. Umur saya juga sudah 42. Kamu masih muda. Jangan main-main sama hati orang seperti saya," gumamnya pelan. Omar menggeleng. "Saya tahu Mbak lebih tua, dan saya tidak peduli. Usia cuma angka. Hati saya sudah milik Mbak dari pertama kali Mbak menyapa saya." Malam mulai datang, dan hujan belum juga reda. Saat Siti hendak pamit, Omar menahannya. "Tunggu di sini saja sampai hujan reda. Saya masakkan mie instan, kita makan bareng, ya." Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di meja makan kecil itu, mereka duduk berseberangan. Obrolan berlanjut, kali ini lebih akrab, lebih personal. Tawa kecil, candaan ringan, dan kadang tatapan diam yang tak bisa dijelaskan. Hujan makin deras, malam makin larut, dan di balik kehangatan obrolan dan cahaya lampu redup, ada batas yang mulai kabur. Siti tak pernah berniat menetap malam itu. Tapi semuanya berjalan begitu alami, lembut, pelan, tanpa paksaan. Dan malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang meruntuhkan dinding hati yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Pagi itu langit Bali kembali cerah, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Tapi bagi Mbak Siti, dunia terasa berbeda. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan pikirannya berkecamuk sejak ia meninggalkan rumah Omar malam itu. Ia berjalan cepat pulang melewati jalanan becek, tak peduli hujan masih menetes pelan. Hatinya berdegup tak karuan, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena rasa bersalah. Sesampainya di rumah, ibunya yang sudah tua menatap heran. "Kamu dari mana, Siti? Sudah larut malam." Siti tak menjawab. Ia langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu bersandar di balik dinding. Air matanya jatuh diam-diam. Ia menatap langit-langit, hatinya kacau. Ia tahu dirinya wanita dewasa. Tapi peristiwa malam tadi terasa seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Ia merasa lemah, merasa kehilangan kendali. Ia bukan gadis muda lagi, bukan pula wanita yang bisa main-main dengan perasaan. Ia seorang janda, ibu dari seorang anak kecil, dan malam itu ia membiarkan dirinya terbawa arus cinta yang belum jelas arahnya. Hari-hari berikutnya dilalui Siti dengan perasaan tak menentu. Ia tetap menjual jamu seperti biasa, tapi ia selalu menghindari melewati rumah Omar. Jika tak sengaja berpapasan, ia hanya tersenyum singkat lalu berlalu. Omar sempat mencoba menyapa, tapi Siti menjauh. Bukan karena benci, tapi karena ia takut pada perasaannya sendiri. 2 minggu kemudian, tubuhnya mulai terasa aneh. Ia cepat lelah, sering mual, dan bahkan beberapa kali pingsan di dapur. Awalnya ia pikir hanya kelelahan. Tapi setelah terlambat datang bulan, rasa khawatir mulai muncul. Ia membeli tes pack diam-diam dan memeriksanya di kamar mandi tengah malam saat semua tertidur. 2 garis merah muncul. Jelas, tubuhnya gemetar. Tangannya lemas. Tes pack itu jatuh ke lantai.
Mbak Siti terduduk di lantai kamar mandi dengan napas tersengal. Ya Allah, ini tidak mungkin. Namun seberapapun ia menyangkal, kenyataan tak bisa dibantah. Ia hamil, dan ia tahu siapa ayahnya. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Siti. Ia tetap berjualan jamu, namun dengan wajah lesu dan langkah berat. Setiap kali melihat anak-anak kecil bermain di gang, ia merasa sesak. Malam-malamnya diisi dengan tangis pelan di bawah selimut, memikirkan nasib anaknya, nasib ibunya, dan bagaimana semua orang akan memandangnya jika tahu ia mengandung tanpa suami. Ia ingin memendam semuanya, tapi perutnya tak akan bisa disembunyikan selamanya. Akhirnya, di suatu pagi saat mentalnya terkumpul, ia memutuskan untuk berbicara dengan Omar. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri di depan rumah pemuda Dubai itu, lalu mengetuk pintu. Tak lama, Omar muncul dengan wajah terkejut. Mbak Siti, sudah lama tidak kelihatan. Kamu baik-baik saja? Mbak Siti menunduk, suaranya pelan tapi penuh beban. Saya perlu bicara, Mas. Penting. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu terasa hangat. Kali ini sunyi, dingin. Siti menghela napas panjang, menatap wajah Omar yang masih terlihat tenang. Kemudian ia membuka suara, perlahan namun jelas. Malam itu saya hamil, Mas. Omar membeku, tak langsung bicara. Wajahnya berubah tegang, tapi matanya tak menghindar. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu yakin?" Siti mengangguk, air matanya mulai jatuh. "Saya takut, Mas, saya malu. Saya bingung harus bagaimana. Saya bukan siapa-siapa, dan kamu terlalu muda. Saya tak minta banyak, tapi saya harus jujur." Omar bangkit dari duduknya, lalu mendekat. Ia jongkok di hadapan Siti, memegang kedua tangannya dengan hangat. "Saya memang kaget, Mbak, tapi saya tidak lari. Saya mencintai Mbak dari awal. Dan kalau ini takdir kita, saya akan bertanggung jawab." Siti tak bisa menahan tangisnya. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, hatinya sedikit terasa ringan. Di balik kecemasan yang menyesakkan, muncul secercah harapan. Namun jauh di dalam sana, ia tahu jalan mereka ke depan tak akan mudah. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan penuh ketegangan. Meski Mbak Siti merasa sedikit lega telah berkata jujur, bayangan masa depan terus menghantuinya. Namun berbeda dengan kekhawatirannya, Omar justru semakin sering mengunjunginya, membantu membawakan gentong jamu, menemani anak balitanya bermain, bahkan sesekali membawakan makanan untuk ibunya. "Saya serius, Mbak. Kalau Mbak Siti mau, saya ingin menikahi Mbak. Bukan karena paksaan, tapi karena saya ingin. Saya cinta," kata Omar suatu pagi sambil menatap wajah Siti yang tengah menjemur pakaian. Siti terdiam lama. "Mas, saya ini janda. Umur 42. Kamu baru 20. Kamu tahu risiko apa yang akan kamu tanggung kalau menikah dengan saya?" Omar mengangguk. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu perasaan saya sendiri. Saya bukan anak-anak lagi." Keraguan Siti perlahan mulai mencair. Keberanian Omar membuat hatinya luluh. Namun ada satu rintangan yang belum mereka hadapi, keluarga Omar di Dubai. Malam itu, Omar melakukan panggilan video dengan ayah dan ibunya. Ia menjelaskan semuanya, tentang hubungannya dengan Siti, tentang kehamilan, dan rencananya untuk menikah. Di layar, wajah ayahnya memerah, ibunya langsung menangis. Suara marah membanjiri ruang tamunya. "Kamu gila, Omar. Menikahi janda? Indonesia? Perempuan tua? Apa kamu kehilangan akal? Dia bukan sekadar perempuan, ayah. Dia wanita baik. Dia yang membuat saya merasa hidup. Kamu memalukan. Kami tidak akan mengakui pernikahan ini." Omar mematikan video call itu dengan wajah tegang. Tapi saat ia menoleh ke arah Siti yang mendengarnya dari balik dapur, ia tersenyum paksa. "Mereka marah, tapi saya tidak peduli. Saya sudah dewasa, Mbak. Ini hidup saya." Siti menatap pemuda itu, ada rasa haru yang tak bisa dibendung. Air matanya jatuh. "Kenapa kamu begitu nekat, Mas?" Omar mendekatinya, menggenggam tangannya erat. "Karena kamu layak diperjuangkan." Beberapa hari kemudian, mereka mengurus pernikahan secara sederhana, tanpa kehadiran keluarga Omar. Hanya ada ibunya Siti, beberapa tetangga, dan seorang penghulu yang didatangkan dari kampung terdekat. Mbak Siti mengenakan kebaya putih sederhana dan jarik batik, sementara Omar mengenakan baju adat Bali,
penghormatan atas tanah yang mempertemukan mereka. Saat ijab kabul dilafalkan dengan lancar, air mata Siti tak berhenti mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tak pernah menyangka, di usia 42 tahun, di tengah kesulitan hidup dan beban masa lalu, ia akan kembali mengenakan cincin di jari manisnya, bukan dari seorang duda, bukan dari pria setengah baya, melainkan dari pemuda yang jauh lebih muda namun tulus mencintainya. Setelah akad, mereka mengadakan makan kecil di halaman rumah kontrakan. Hidangan seadanya, nasi tumpeng, urap, telur balado, dan beberapa camilan. Tak ada musik mewah, tak ada gaun putih menjuntai. Tapi senyuman mereka tulus, tawa anak-anak tetangga yang berlarian menambah kehangatan suasana. Beberapa tamu sempat berbisik. Ada yang mencibir, ada pula yang memuji keberanian mereka. Tapi Mbak Siti tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai bukan karena masa lalunya, tapi karena dirinya sendiri. Malam itu, mereka duduk di teras rumah sambil memandangi bulan. Anak Siti tertidur di dalam pelukan neneknya, sementara tangan Omar dan Siti saling menggenggam erat. Mulai hari ini, kita hadapi semuanya sama-sama ya, Mas. Selamanya, Mbak, jawab Omar lirih. Dan dalam hening malam Bali yang syahdu, dua hati yang sebelumnya tak saling kenal kini resmi menyatu, dalam cinta, dalam komitmen, dan dalam keberanian untuk melawan dunia. Setelah pernikahan sederhana itu, kehidupan Mbak Siti dan Omar perlahan mulai tertata. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang sama, tapi kini terasa lebih hangat. Omar tidak hanya menjadi suami, tapi juga teman hidup yang penuh semangat. Ia tak canggung membantu Mbak Siti membuat jamu, mengiris bahan, hingga ikut berjualan ke beberapa tempat yang lebih ramai wisatawan. Kalau kita kemas jamunya lebih modern, orang asing mungkin lebih tertarik, saran Omar suatu pagi. Mbak Siti mengangguk. Ia tak menyangka pemuda Dubai itu begitu serius. Dengan dukungan Omar, mereka mulai membuat label kecil bertuliskan, Jamu Cinta, nama yang dipilih oleh Omar sendiri. Karena jamu inilah yang mempertemukan kita, Mbak, katanya sambil tersenyum manis. Usaha mereka pun berkembang. Mulut ke mulut membawa mereka pada pelanggan-pelanggan baru, terutama para turis yang ingin mencoba minuman tradisional. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil membuka kios kecil di pinggiran Ubud, yang menjual berbagai varian jamu, kunyit asam, beras kencur, temulawak, hingga ramuan untuk kebugaran pria dan wanita. Omar, dengan kemampuan bahasanya yang lancar, menjadi juru bicara yang menjelaskan manfaat jamu pada wisatawan asing. Sementara itu, kandungan Mbak Siti makin besar. Omar sangat perhatian, selalu memastikan istrinya makan teratur, tidak terlalu lelah, dan mendapat istirahat cukup. Anaknya yang dulu sering rewel, kini makin akrab dengan Omar, memanggilnya Abi dengan polos. Tetangga mulai berubah pandangan. Yang dulu mencibir, kini banyak yang kagum. Beruntung ya Mbak Siti dapat suami sebaik itu, begitu bisik-bisik yang terdengar. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika keluarga Omar akhirnya mulai melunak. Lewat foto-foto dan cerita yang dikirimkan Omar, ibunya mulai membuka hati. Kami lihat kamu bahagia. Kalau itu pilihanmu, kami akan belajar menerimanya, tulis sang ibu lewat pesan singkat. Malam-malam mereka diisi dengan tawa, obrolan ringan, dan rencana masa depan. Mereka tak hidup mewah, tapi hidup cukup. Lebih dari itu, mereka hidup dengan cinta yang jujur. Satu sore di depan kios jamu, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Omar menggenggam tangan Siti dan berbisik, "Terima kasih sudah percaya sama aku." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih karena sudah datang di waktu yang tak terduga, dan mencintaiku dengan cara yang begitu tulus." Dari Solo ke Bali, dari luka ke harapan, dari jamu ke cinta, perjalanan mereka bukan sekadar kisah romantis, tapi bukti bahwa hati yang tulus akan menemukan jalannya. Meski awalnya tak sempurna, mereka percaya bahwa cinta yang sederhana, bila diperjuangkan bersama, akan menjadi kekuatan yang menyembuhkan segalanya. Sekian cerita ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda dalam menonton video ini. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kehilafan dalam penyampaian. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.